Mardi menceritakan semua cerita yang terjadi selama bulan ini kepada Nyonya Aresta. Ketika dia mendengar bahwa Amelia masuk Universitas Andalas, tidak hanya membawanya ke kejuaraan pertandingan bola basket tetapi juga membawanya ke tempat kelima dalam ujian masuk. Ketika dia sendiri mendapat skor penuh 750, karena dia tidak hadir pada saat-saat yang indah ini, wah, aku merindukan gadis ini Amelia. Selanjutnya, Mardi menceritakan kisah 2 hari tersebut. Ketika dia mendengar bahwa Amelia diculik oleh beberapa pria berkulit hitam, dia masih di rumah sakit, dan segala macam hal yang membuat gosipnya membuatnya marah. Dengan marah, ini benar-benar tidak masuk akal, siapa yang berani menyentuh Amelia? Apakah dia menindas Amelia tanpa perlindungan? Saya ingin mengenalinya sebagai cucu saya. Tuan Mardi segera mengacungkan jempolnya pada Nyonya Aresta. Nenek tidak, kamu mengakui Amelia sebagai cucu perempuan, dan aku adalah cucumu lagi. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Nyonya Aresta menepuk dahi Mardi. Amelia tidak menyukaimu. Kamu dapat melihat kebajikanmu sendiri. Saya bahkan tidak bisa meremehkannya. Jadi kamu tidak akan diizinkan untuk mendapatkan ide Amelia di masa depan. Ketika di Yogyakarta, Nyonya Aresta ingin menjual Mardi ke Amelia, tapi Amelia tidak bermaksud begitu. Saat itu, Bu Aresta ingin mengenal Amelia sebagai cucunya. Saya mendengar bahwa Amelia menginginkannya ketika dia datang ke ibu kota Makassar. Dia secara pribadi menyapanya di bandara, yang hanya mengetahui kabar buruk tentang Amelia. Sekarang Amelia belum meninggal, Nyonya Aresta akan segera mengenali cucunya dan pulang. Mardi menyentuh kepalanya, dia sekali lagi curiga bahwa dia bukan miliknya. Pada saat ini, Henry dan Maya keluar, dan Maya berlari dan memegang lengan nenek, bertingkah penuh kasih sayang. Nenek, akhirnya kamu kembali, aku sangat merindukanmu. Nenek menyentuh kepala Maya dan berkata, Maya, kamu sudah bertunangan, kamu adalah tunangan orang lain, dan kamu harus belajar untuk tumbuh dewasa. Aku kenal Nek, ya Nek, apa yang tadi kamu bicarakan dengan sepupu? Saya lihat kamu berbicara dengan sangat bahagia. Tanya Maya penasaran. Oh, tidak apa-apa, tapi aku akan segera mengenali seorang cucu perempuan. Maka Maya itu akan menjadi kakak perempuanmu. Kamu harus menjaga adikmu dengan baik, kamu tahu? Nyonya tua Aresta mengaku. Maya terdiam. Dia tidak pernah menyangka neneknya akan mengenali cucu perempuannya kembali. Dia tidak menginginkannya. Dia adalah putri satu-satunya dari keluarga Aresta. Dia adalah satu-satunya putri dari keluarganya sendiri. Mengapa dia harus membiarkan orang lain membagikannya dengannya? Saat ini, banyak orang berkumpul dan semua orang tersenyum. Nyonya tua Aresta, gadis mana yang kamu suka? Gadis ini sangat beruntung, dan dia akan diakui sebagai cucu oleh wanita tua dan akan diberi nama Aresta. Jadi dia bisa dicintai seperti wanita tua itu. Nyonya Aresta tersenyum sangat bahagia. Gadis yang kusuka ini adalah peri kecilku. Jangan khawatir, saya akan menyiapkan jamuan makan dan mengundang semua orang untuk minum. Ketika semua orang melihat bahwa Nyonya Aresta sangat mencintai gadis itu, dia hampir melampaui Maya. Semua orang ingin tahu gadis mana yang dia maksud, jadi mereka bisa membuat pengaturan sebelumnya dan mencari teman atau semacamnya. Suasana hati Maya yang baik untuk hari itu tenggelam ke dasar. Dia tiba-tiba menciptakan saudara perempuan. Dia belum pernah melihat neneknya begitu bahagia. Pada saat ini, wanita tua Aresta teringat akan bisnis tersebut. Dia memandang Henry, yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Henry, aku akan menyerahkan Maya padamu, dan kamu harus bahagia bersamanya. Henry tidak memiliki ekspresi, dia mengangguk, oke. Tidak apa-apa, aku akan kembali jika tidak ada yang salah. Anak muda, ayo pergi. Nyonya Aresta menyapa Mardi, berbalik, dan pergi.
Maya terdiam di tempat. Dia tiba-tiba memiliki pertanyaan yang sama dengan Tuan Mardi. Apakah dia berhubungan secara biologis? Nenek datang untuk tur dan pergi? Baru saja neneknya tidak seperti gadis itu. Nenek juga berkata bahwa dia akan mengadakan jamuan makan untuk menghibur semua orang. Perjamuan pertunangan berakhir dengan mulus, dan Henry mengusir Maya. Di dalam mobil mewah Rolls-Royce Phantom, Maya yang duduk di kursi penumpang memandang pria di sebelahnya. Dia telah melepas setelan hitamnya di luar. Dia sekarang mengenakan kemeja putih dan rompi bisnis. Lapisan jas formal elit ini membuatnya tampan seperti batu giok. Luar biasa, lampu neon kota di malam hari terpantul di wajah tampannya melalui jendela kaca yang terang. Maya juga memukau. Sekarang dia tertarik dengan kulit superior Henry dan aura yang kuat dan dewasa. Dia berbisik, "Henry, malam ini kita nginap di mana? Pasangan yang belum menikah, haruskah mereka hidup bersama?" Teman sekelas Maya juga bertunangan. Masuk akal bahwa pertunangan bukanlah pernikahan. Setelah pertunangan, wanita tersebut masih tinggal di rumah kelahirannya, dan pria tersebut juga tinggal di kediamannya sendiri. Tapi sekarang waktu sangat terbuka. Setiap orang masih muda, dan bertunangan sama dengan mendapatkan kartu kamar, dan kebanyakan orang sudah mulai hidup bersama. Maya tidak tahu apa yang direncanakan Henry, dan sekarang dia dengan ragu-ragu bertanya, sebenarnya, dia sangat menantikan malam ini. Sebelum bertunangan, Henry mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyukainya, tetapi bagaimana dengan itu? Sekarang dia bisa mendapatkan orangnya, dia sudah menjadi miliknya. Henry menatap lurus ke depan saat mengemudi, dengan tangan besar memakai jam tangan mewah bertumpu pada setir, mempercepat, berbelok, berpindah jalur, dan berkata, "Aku akan mengantarmu pulang sekarang." Semua harapan Maya seakan dipadamkan oleh baskom berisi air dingin. Dia bahkan tidak berniat dekat dengannya, yang memalukan bagi seorang gadis. Maya sangat percaya diri, dia cantik dan mempesona. Ada banyak pria yang menyukainya. Tapi sekarang dia meletakkan tubuhnya untuk menyarankan kepadanya bahwa dia tidak tergerak. "Henry, kami bertunangan sekarang, dan kami akan menikah di masa depan. Haruskah kita mempersiapkan ruang pernikahan? Ada banyak properti real estate dengan nama Henry. Sangat mudah untuk menyiapkan rumah pernikahan, oke?" Mata Maya berbinar-binar, dan berkata, "Padahal, betapapun banyaknya rumah yang ada, kita harus menyiapkan rumah, hanya akan ada kita berdua di rumah ini. Kapan Henry akan membawa saya untuk melihat rumahnya? Saya ingin memilih salah satu yang saya suka, dan dekorasi di dalamnya juga ditentukan oleh saya." Henry tidak memiliki ekspresi, dan wajah tampan itu dingin dan jauh. Karena dia telah bertunangan dengan Maya, dia akan memuaskannya secara materi, oke. Rolls-Royce Phantom berhenti di halaman rumah Aresta segera, dan Maya membuka sabuk pengaman. "Henry, hati-hati di jalan." Maya sedikit kecewa, dan bahkan jika dia kembali ke rumah untuk pertunangan malam ini, akankah dia tidak mengatakan apa-apa sebelum pergi? Maya memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dia bergegas dengan cepat dan memeluk Henry dengan dua tangannya. Seorang gadis cantik dan mempesona berusia 20-an memeluknya, bertingkah seperti bayi, dan dia tidak akan menolak pria manapun, tetapi Henry secara tidak sadar menghindarinya. Hari ini, Maya merias wajah dan dia berbau parfum. Singkatnya, semua jenis wewangian yang ditambahkan secara artifisial membuatnya bosan. Henry tiba-tiba teringat akan keharuman tubuh feminin yang manis pada Amelia, yang membuatnya menyukainya dan memanjakannya. Mengapa dia memikirkan Amelia lagi? Henry sedikit mudah tersinggung. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong Maya menjauh. "Sudah malam, masuklah." Ekspresi Henry menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Sepertinya kesabaran malam ini telah habis.
Jika dia tidak pergi lagi, itu hanya akan lebih memalukan. Henry, kalau begitu aku benar-benar pergi, berkendara dengan hati-hati. Maya keluar dari mobil dengan terpaksa. Henry menginjak pedal gas, dan Rolls-Royce Phantom melesat pergi, tanpa nostalgia sedikit pun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.